Era Sinteyong, para pemain Grade A rela bergabung dengan Timnas Indonesia. Informasi selanjutnya, Nadeo dan Lily Pali masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia di Piala Asia. Dan informasi yang terakhir, ngerinya lini tengah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti hampir full naturalisasi. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Coach Sinteyong benar-benar memiliki citra yang positif. Tidak hanya di mata sebagian besar para pecinta sepak bola, pola kepelatihan dan gaya bermain yang dikembangkan oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut ternyata juga menarik atensi para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Bahkan tak segan-segan para pemain ini mengungkapkan keinginannya untuk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dan mengharumkan persepakbolaan Indonesia di pentas internasional. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu di mana para pemain keturunan langsung menolak ketika diminta untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Ya, salah satu pencapaian positif di era kepelatihan Sinteyong adalah semakin membludaknya pemain Grade A yang berkenan untuk bergabung ke tubuh skuad. Menyadur dari informasi yang diunggah oleh akun TikTok Bola Sepak KW pada 11 Desember kemarin, saat ini setidaknya terdapat 6 pemain diaspora dengan kualitas Grade A yang memilih untuk bergabung dengan skuad Merah Putih. Ya, ke-6 pemain itu adalah Sandy Wallace, Jordi Amat, Shani Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan yang terakhir adalah Justin Hubner. Uniknya dari deretan pemain ini hanya Jordi Amat yang punya usia di atas kepala 3, selebihnya masih berada di usia emas pesepak bola serta sekitaran 20 tahunan. Hal ini menjadi sebuah pertanda besar mengenai reformasi yang ada di lingkup Timnas Indonesia dan Federasi. Pasalnya, para pemain keturunan yang kini memilih untuk bergabung dengan Timnas Garuda merupakan deretan pemain yang secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lagi. Sandy Wallace, Shani Patinama ataupun Jordi Amat sampai saat ini menjadi pemain andalan di klubnya masing-masing. Sementara Rafael Struijk dan Ivar Jenner, lalu ada Justin Hubner, masih memiliki jalan panjang untuk berkarir dan terus menunjukkan progres yang positif bersama dengan klubnya masing-masing. Ya, khusus untuk Justin Hubner, dirinya bahkan berpotensi menjadi pemain pertama pemegang paspor Indonesia yang bisa bermain di kompetisi elit dunia sekelas English Premier League alias Liga Inggris. Dan jika melihat banyaknya pemain Grade A yang memilih untuk bermain bersama Timnas Indonesia, sepertinya era Coach Sinteyong menjadi salah satu era terbaik Timnas Indonesia. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali dipastikan masuk daftar 50 pemain Timnas Indonesia yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Sebelumnya beredar kabar bahwa Nadeo dan Lillipali tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia. Entah siapa yang lebih dulu menyebarkan, tapi informasi ini masih jadi sorotan di media sosial. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji memastikan nama Nadeo dan Lillipali didaftarkan untuk Piala Asia. Hanya saja masih belum ada jaminan keduanya masuk skuad final. Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali masuk daftar 50 pemain yang kami daftarkan ke Piala Asia. Kata Sumarji kepada CNN Indonesia pada Senin 11 Desember. Ya, untuk kejuaraan prestisius Asia edisi ke-18 ini, PSSI resmi mendaftarkan 50 pemain dan ini adalah batas maksimal pendaftaran nama-nama pemain yang entry by name ke AFC. Dari jumlah tersebut kemungkinan hanya 30-40 pemain yang akan dipanggil ke pemusatan latihan. Rencananya Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember nanti. Ya, kita akan bawa, kalau tidak salah itu kalau nama-nama yang sementara yang diserahkan ke saya untuk dilakukan pemanggilan itu sudah ada 30 pemain, kata Sumarji. Tapi masih belum pasti ya, bisa nambah gitu. Bisa nambah bukan bisa kurang gitu loh, tapi bisa nambah. Dari 30 itu nanti bisa jadi 40, tergantung kebutuhan katanya. Nah, selama pemusatan latihan di Turki, Asnawi, Mangku Alam dan kawan-kawan akan melakoni 2 laga uji coba melawan Libya. Laga persahabatan ini akan berlangsung pada 2 dan 5 Januari nanti. Setelah itu skuad Merah Putih akan berlatih di Qatar dan kemungkinan skuad final 23 pemain Indonesia untuk Piala Asia 2023 akan diumumkan sebelum terbang ke Qatar nantinya.
Nah, sebelum tampil dalam persaingan grup D Piala Asia 2023, tim asuhan Sinteyong ini akan melakukan uji coba melawan Iran. Pertandingan ini akan berlangsung pada 9 Januari 2024. Adapun laga pertama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah Irak pada 15 Januari nanti. Setelah itu akan jumpa Vietnam pada 19 Januari dan kemudian Jepang pada 24 Januari nanti. Dan di informasi bola yang terakhir, ya ngerinya lini tengah timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang akan dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 akan diulas hari ini. Ya, berkat deretan pemain berkelas di lini sentral, maka timnas Indonesia berpeluang untuk melaju ke fase gugur Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung di grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Lawan pertama timnas Indonesia adalah Irak pada Senin 15 Januari 2024. Dan sejauh ini pelatih timnas Indonesia Sinteyong memang belum mengumumkan siapa-siapa saja pemain yang bakal dibawa ke Qatar. Namun yang sudah diprediksi siapa saja yang dibawa mengacu kepada deretan pemain yang ada. Selain lini belakang yang mewah, lini sentral timnas Indonesia masuk kategori top. Di sana ada pemain-pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner. Jumlahnya semakin banyak jika seniors dari Kevin Michelin dan Sheni Patinama diperankan sebagai wingback atau gelandang sentral. Dan memang tidak sampai di situ saja, ada peluang Jordi Amat diperankan sebagai gelandang di Piala Asia 2023 nanti. Jordi Amat berpotensi digeser ke depan karena di lini belakang timnas Indonesia sudah bercokol nama-nama seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Elkan Baggett. Dan kemungkinan besar tiga nama ini yang akan diandalkan Sinteyong sebagai bek tengah di Piala Asia 2023 nanti. Lantas akan berduet dengan siapa nantinya Jordi Amat? Nah, dalam pola 3-4-1-2 racikan Sinteyong, Jordi Amat kemungkinan besar diduetkan dengan Ivar Jenner. Keberadaan Jordi Amat dibutuhkan menjadi orang pertama menyaring serangan lawan. Selain itu, pemain 31 tahun ini juga memiliki akurasi umpan yang bisa memanjakan pemain-pemain depan timnas Indonesia. Nah, melalui kolaborasi nama-nama tadi, maka peluang timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setidaknya lewat peringkat 3 terbaik juga akan sangat terbuka lebar.